Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Amalia Salabi pada video liputan khusus Election House. Kali ini kita akan bahas topik dis dan misinformasi berformat video jelang pemilu 2024. Nah sebelumnya, buat pemanasan nih, sebelum kita masuk ke intinya, kalian tahu nggak sih kalau disinformasi dan misinformasi dalam bentuk video itu sering memakan korban jiwa? 13 Juli 2018 di India, 3 orang itu jadi korban amukan massa yang terprovokasi oleh misinformasi yang beredar di WhatsApp. Dalam narasi misinformasi itu dibilang bahwa ada segerombol orang yang membagikan permen untuk menculik anak-anak di desa. Nah, karena mereka percaya pada misinformasi itu, berhubung juga memang banyak kasus penculikan anak di desa-desa, dampaknya 3 orang yang berasal dari luar desa ketika mereka membagikan permen dan coklat ke anak-anak tanpa maksud untuk menculik, mereka akhirnya menjadi korban amukan massa. Ini juga bukan kejadian yang pertama teman-teman, tapi sudah yang kesekian kalinya. Washington Post memberitakan misalnya bahwa misinformasi berbentuk video yang beredar di WhatsApp itu sudah mengambil nyawa 2 lusin warga India di semester pertama tahun 2018 saja. Jadi selama rentang waktu 6 bulan, misinformasi itu sudah memakan korban sampai 24 orang. Kemudian, 22 Mei 2019, setelah KPU mengumumkan hasil pemilihan umum, ribuan orang itu turun ke depan gedung Bawaslu. Disinformasi dan misinformasi yang bertubi-tubi di sepanjang tahapan pemilu Indonesia bahwa pemilu 2019 itu curang, menewaskan 6 orang dalam kericuhan tersebut. Kemudian, 6 Januari 2021, dis dan misinformasi juga narasi provokasi menyebabkan sekumpulan orang menyerbu gedung Kapitol Amerika Serikat pasca diumumkannya hasil pemilu presiden. 5 orang tewas dalam kerumunan. Kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa dis dan misinformasi punya potensi mematikan. Setuju nggak sih kalian kalau disinformasi itu disebut sebagai serangan digital yang lebih merusak dari serangan digital lain terhadap pemilu? Komen di bawah. Oke, sekarang kita bahas disinformasi berformat video yang sudah beredar jelang pemilu 2024. Kalau saya sendiri itu bisa ketemu konten-konten disinformasi pemilu dengan men-tracking beberapa tagar. Tagar Pilpres 2024, tagar pemilu 2024, dan tagar pemilu curang. Di YouTube misalnya, saya menemukan adanya pola konten disinformasi yang dipublikasi oleh beberapa channel YouTube. Pertama, video disinformasi itu mengandung penggalan beberapa klip dari media pers dan podcast influencer politik. Kedua, statement yang dipenggal dari seorang influencer politik atau tokoh ternama itu diambil untuk memperkuat teori konspirasi kecurangan pemilu. Dan ketiga, tagar berita terbaru, berita terkini, kabar viral, dan lain-lain itu digunakan untuk meningkatkan viralitas konten. Beberapa channel penyebar video disinformasi itu bahkan mengambil nama yang mengesankan diri mereka sebagai media yang kredibel. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan pola di pemilu 2019, pola itu ternyata sedikit bergeser. Di pemilu 2019, disinformasinya disebar dalam video-video amatir. Contohnya ya, ada video amatir seseorang yang terkesan membuktikan ada kecurangan dalam sistem informasi penghitungan atau situng KPU. Atau ada juga nih video amatir rekaman rapat yang mengatakan server KPU ada di Singapura. Nah, video yang kedua ini tuh viral banget, disebar di Facebook juga WhatsApp. Nah, saat ini jelang pemilu 2024 yang tahapannya sebetulnya sudah berjalan, saya banyak menemukan video-video yang dikemas seperti liputan berita. Jadi, kalau di 2019 itu lebih banyak disinformasi dalam video amatir, di 2024 potensinya disinformasi itu dikemas seperti liputan berita. Ada narasi dan ada penggalan-penggalan klip dari media kredibel dan sumber-sumber lainnya. Nah, tantangan lainnya, kalau kita baca studi Institute for Strategic Dialogue yang diterbitkan pada November 2022, nah itu menunjukkan bahwa ada banyak disinformasi yang disebar melalui video pendek di Instagram, YouTube, dan TikTok. Bahkan, dis dan misinformasi itu juga disampaikan oleh influencer dalam video live streaming. Nah, menurut Search Engine Journal,
video YouTube Shorts itu ditonton sebanyak 30 miliar per hari pada kuartal pertama 2022. Naik tuh 4 kali lipat dari kuartal pertama tahun 2021. Belum lagi kalau ditambah video-video pendek yang semakin populer di TikTok dan Instagram. Kebayang nggak sih gimana repotnya ngawasin ruang digital selama pemilu? Sekarang kita bahas kenapa disinformasi dalam bentuk video lebih berbahaya dari disinformasi dalam bentuk teks, audio, dan gambar. Kita bisa melihat riset yang dilakukan oleh Syam Sundar, Maria De Molina, dan Eugene Cho. Di riset itu ditulis bahwa disinformasi dalam format video mudah dipercaya oleh publik. Dorongan untuk percaya apa yang Anda lihat, dan kalau sesuatu itu tampak nyata, maka itu kredibel. Itu yang bikin video menjadi bentuk manipulasi yang lebih berbahaya. Singkatnya, video memberikan efek psikologis yang lebih kuat, terutama apabila kita merasa terlibat atau tertarik pada isunya. Berbeda dengan informasi dalam format teks dan audio, di mana biasanya kita terlebih dulu harus membayangkan realitasnya. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh platform media sosial terhadap konten-konten yang berisi dis dan misinformasi? Sambil mencari-cari gagasan baru, teman-teman juga silakan banget tuliskan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para pihak. Nah, sebagai langkah awal, sepertinya platform media sosial itu harus melakukan evaluasi moderasi konten secara berkala. Platform juga harus banget nih memprioritaskan laporan dis dan misinformasi dalam sebuah konten video. Kenapa? Karena meninjau sebuah video itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, apalagi kalau durasi videonya panjang. Selain itu, platform juga sebaiknya punya tim khusus untuk memonitor tagar pemilu yang dibuat untuk menipu pemilih dan mendiskreditkan proses dan hasil pemilu. Tagar konspirasi kecurangan pemilu itu selalu ada di pemilu manapun saat ini. Nah, kita sebagai individu pemilih juga punya peran penting dalam menangani dis dan misinformasi. Kita bisa banget mereport konten disinformasi dan misinformasi yang kita temukan saat sedang bermedia sosial. Bawaslu punya gerakan Jarimu Awasi Pemilu. Penting kita bisa terlibat dalam gerakan tersebut. Kemudian untuk KPU dan semua stakeholder pemilu wajib memberikan literasi pemilu. Penelitian Sundar, Molina, dan Cho itu menunjukkan peran penting pengetahuan terhadap pengaruh disinformasi. Semakin seseorang itu terlibat dan memiliki pengetahuan terkait suatu isu, dia akan semakin kritis dalam menerima informasi. Media tradisional seperti TV, radio, dan surat kabar tentunya harus ikut terlibat, khususnya di daerah pedesaan di mana masyarakat mendapatkan informasi lebih banyak dari media tradisional. Peran media itu pasti sangat menentukan. Media nggak bisa lagi menyajikan informasi pemilu sebatas kontestasi saja, tapi harus menyediakan informasi mengenai proses dan tahapan pemilu. Media tradisional adalah sumber informasi utama masyarakat di daerah pedesaan. Sekian bahasan kita mengenai dis dan misinformasi berformat video jelang pemilu 2024. Semoga semakin menambah pengetahuan kita semua. Ditunggu ya komentar kamu terkait bahasan kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube Rumah Pemilu supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.